warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denur Aprigirl. Saya berasal dari Sekolah SMK Negeri 7 Pontianak dan kelas 10 DKVP. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi kemampuan berkomunikasi secara efektif dan beserta faktornya. Baiklah, mari langsung kita ke penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu komunikasi itu sebenarnya apa sih? Jadi, komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang, ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan, tetapi tidak secara tulisan, ataupun sebaliknya. Dan untuk berkomunikasi efektif, berarti komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing orang menyebutnya dengan the communication isn't in tune, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, dan meningkatkan hubungan sosial yang baik. Dengan demikian, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai harapan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat komunikasi. Agar komunikasi berlangsung efektif, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Scott M. Kultip dan N. Allen dalam bukunya Effective Public Relation, faktor-faktor tersebut disebut dengan the seven communication, yaitu yang pertama ada credibility atau kredibilitas. Kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. Beberapa hal yang berhubungan dengan kredibilitas, misalnya kualifikasi atau tingkat keahlian seseorang. Yang kedua ada konteks. Konteks berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsung komunikasi. Supaya komunikasi berjalan efektif, konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian komunikan. Lalu yang ketiga ada konten. Jadi, konten ini adalah isi pesan merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. Yang keempat, ada clarity. Pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Lalu, kejelasan informasi adalah hal yang penting yang bisa mengurangi dan menghindari resiko kesalahpahaman pada komunikan. Lalu yang kelima ada continuity and consistency. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, pesan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi harus selalu disampaikan melalui berbagai media secara terus-menerus supaya pesan itu dapat tertanam dalam benak dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Dan yang keenam ada capability of audience. Jadi, komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Dalam hal ini, tingkat pemahaman seseorang bisa berbeda-beda tergantung beberapa faktor, contohnya latar belakang pendidikan, usia, ataupun status sosial. Yang ketujuh, channels of distribution. Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Bentuk-bentuk media komunikasi yang biasa digunakan saat ini adalah media cetak ataupun elektronik. Pertimbangkan secara matang pemilihan media yang sesuai dan tepat sasaran agar tidak terjadi komunikasi yang sia-sia. Jadi begitulah tentang penjelasan berkomunikasi efektif dan faktornya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Usia ataupun status sosial. Yang ketujuh, secara terus-menerus supaya pesan itu dapat tertanam. Capek.